حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita masih pada al-aslul tsani, akhwan, tentang perintah untuk bersatu di atas al-haq dan larangan dari tafarruq. Dan pada pertemuan yang lalu disebutkan beberapa ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mencela perpecahan di dalam umat ini. Dan hakikat tafarruq, ikhwani fillah, yaitu ketika seseorang menyempalkan diri dari kebenaran. Inilah yang disebut membuat perpecahan. Adapun seruan kepada al-haq yang kemudian dengannya diketahui ahlul haq dan ahlul batil dan mereka berpisah, maka ini bukanlah perpecahan yang dilarang, bahkan itu merupakan keharusan. Karena tidak akan mungkin ahlu tauhid itu bergabung dengan ahli syirik, sebagaimana dilarang ahli sunnah untuk mereka berwala kepada ahli bidah, tapi harus ada bara'ah. Oleh karena itulah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh manusia kepada tauhid dan mengumumkan bara'ah terhadap ahli syirik, dikatakan oleh orang-orang kufar, Muhammad farraqa bainan nas. Muhammad itu telah memecah belah manusia. Ini tuduhan orang-orang kufar Quraisy terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terus diikuti oleh generasi-generasi setelahnya. Menuduh ahlu sunnah melakukan perpecahan, padahal hakikatnya mereka itu menyeru kepada persatuan. Karena hakikat persatuan yang dikehendaki adalah bersatu di atas kebenaran. Bersatu di atas kebenaran, inilah yang diperintahkan. Bukan persatuan yang hanya secara lahiriah, persatuan semu. Padahal hakikatnya mereka terpecah belah, seperti keadaan orang-orang kufar, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syattah. Engkau menganggap mereka itu bersatu, padahal hati-hati mereka tercerai-berai. Kita lanjutkan. Faqad dallatil ayatu ala dhammi tafarruqi wa khuturatihi ala al-ummati fid dunya wal akhirah. Ini jelas. Ayat yang disebutkan di atas. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Demikian pula, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Juga wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan seterusnya. Ini celaan tentang apa? Tentang perpecahan dan bahayanya. Wa annahu sababu halaki ahli al-kitabi wa humul yahudu wan nasara, bahwasanya itu merupakan sebab celakanya ahlul kitab, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasara. Ini sudah kayaknya kah? Sampai mana? Sudah selesai belum al-asr? Baik. Qala wa amma sunnah faqad ja'at fiha ahaditsu katsirah fi dhammi at-tafarruqi wal ikhtilafi wal hathi 'ala al-jama'ati wal i'tilaf. Adapun sunnah, maka sungguh telah datang di dalamnya hadis-hadis yang banyak tentang celaan berpecah belah dan celaan berselisih, serta dorongan untuk berpegang teguh di atas jamaah dan bersatu. Famin dzalika, di antaranya
ma rawahu al-Imam Ahmad wa Abu Dawud an Muawiyah radhiyallahu anhu annahu qama faqala ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina. Ya, dari Muawiyah bahwasanya beliau mengatakan, beliau berdiri kemudian mengatakan, ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu kali berdiri di tengah-tengah kami. Faqala, kemudian beliau mengatakan, ala inna man qablakum min ahli al-kitab iftaraku ala 72 millah. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab mereka berpecah belah menjadi 72 millah, menjadi 72 golongan. Yang ini dalam hadis lain ditegaskan perpecahan yang terjadi pada siapa? Orang-orang siapa? Abdul Aziz. Yang ahlul kitab siapa ini? Yang terpecah menjadi 72. Orang-orang Nasara. Sedangkan Yahudi terpecah menjadi berapa? 71. Qala wa inna hadhihi al-ummata satatafarraqu ala 73 millah. Dan sungguhnya umat ini akan tercerai-berai menjadi 73 golongan. Ithnatani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. 72 berada di neraka dan satu golongan di surga, wa hiyal jamaah, dan itu adalah al-jamaah. Hadis ini salah satu dari sekian riwayat hadis iftiraq yang padanya kabar perpecahan dan sekaligus peringatan darinya. Faqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi iftiraqi ummatihi ala 73 firqah. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan tentang perpecahan umatnya menjadi 73 firqah. Ithnatani wa sab'una finnar. 72 berada di neraka. La raiba annahumul ladzi khadu ka khawdi alladzina min qablihim. Ya, 72 berada di neraka. Tidak syak mereka itu orang-orang yang menceburkan diri sebagaimana orang-orang sebelum mereka, yaitu pada perkara-perkara mungkar, pada kebid'ahan-kebid'ahan, pada penyelisihan terhadap perintah Rasulnya. ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إما في الدين فقط وإما في الدين والدنيا ثم يؤول إلى الدين. Kemudian perpecahan ini yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemungkinannya di dalam agama saja, perpecahan di dalam agama yang memang itu dibangun di atas perbedaan akidah. Perbedaan akidah seperti keyakinan Mu'tazilah, juga Jahmiyah, Qadariyah, terpecah belah. Wa imma fid dini wa dunya, dan kemungkinannya pada agama dan dunia seperti yang terjadi pada orang-orang Khawarij yang berawal dari apa? Dari permasalahan agama, menuntut keadilan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'dil ya Muhammad, menganggap bahwasanya pembagian Nabi ini tidak adil. Jadi asal mulanya perkara apa? Dunia. Makanya bid'ah Khawarij tergabung padanya dua hal ini, pada agama dan pada dunia, sehingga menimbulkan petaka yang sangat besar di tubuh kaum muslimin, kerusakan-kerusakan yang banyak. Makanya peringatan sangat banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang manhaj Khawarij ini. Tentang apa? Firqah Khawarij.
yang kemudian tsumma ya'ulu ila din, kemudian semuanya kembali kepada perkara agama. Kenapa? Karena mereka melakukan itu beranggapan mendapatkan pahala. Faqad yakunul ikhtilafu fid dunya faqad. Nah, dan terkadang ikhtilaf yang terjadi dalam perkara agama saja, seperti perebutan kekuasaan pada perkara dunia saja. Terkadang ikhtilaf terjadi pada perkara dunia saja yang mengakibatkan pertumpahan darah, perebutan kekuasaan dan seterusnya. Wa ala kulli hal fa innal furqata wal ikhtilafa la budda min wuqu'iha fil ayah fil ummah. Maka kesimpulannya, furqah, perpecahan dan ikhtilaf la budda min wuqu'iha, mesti akan terjadinya fil ummah, di umat ini. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadziru ummatahu minhu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umat beliau darinya. Untuk apa? Liyanju minal wuqu'i fihi, agar umat ini selamat dari terjatuh di dalamnya. Man sya'allahu lahu salamah, yaitu siapa saja yang Allah kehendaki untuk bisa selamat. Makanya banyak-banyak memohon pada Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fillah, keselamatan di tengah-tengah perselisihan yang banyak. Perselisihan yang banyak, syubhat yang banyak berterbangan ke sana kemari. Minimal hal-hal yang menjauhkan seseorang dari tujuan utama dia diciptakan, menjauhkan dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dari hal-hal yang menenangkan hatinya. Baik. Makanya wasiat dari para salaf kita untuk apa? Untuk banyak-banyak memohon pada Allah Subhanahu wa taala ats-tsabat, kekokohan, dan menjauhi sebab-sebab yang akan menggelincirkan dia dari jalan kebenaran. Baik, minta ditunjukkan kebenaran, kemudian minta taufik untuk bisa mengikutinya. Sebagaimana doa yang masyhur, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Nas'alullah al-afiyata wassalamah walhamdulillahi rabbil alamin. Naktahi bihadza ya ikhwan. Kok rasanya capek banget. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu